Kebanyakan orang yang mendengar frasa baterai nuklir langsung membayangkan reaktor nuklir mini yang ada di dalam ponsel atau mobil. Gambaran itu terdengar berbahaya dan sedikit tidak masuk akal ya. Tapi, perangkat yang sekarang sedang dikembangkan oleh perusahaan dan organisasi penelitian biasanya sangat berbeda. Banyak di antaranya bahkan tidak punya bagian yang bergerak sama sekali. Mereka tidak menyebabkan ledakan, reaksi berantai, atau semburan panas yang besar. Sebaliknya, mereka perlahan mengubah peluruhan alami bahan radioaktif langsung menjadi listrik. Beberapa sistem ini bisa terus menghasilkan daya selama puluhan tahun tanpa perlu diisi ulang sama sekali. Itu mengubah tujuan baterai sepenuhnya. Daripada memaksimalkan keluaran jangka pendek, para insinyur mulai merancang baterai yang bertahan lebih lama daripada mesin yang mereka tenagai. Kenapa ini penting? Itu sederhana. Elektronik modern sekarang ada di tempat-tempat yang susah banget buat ganti baterainya. Atau bahkan hampir nggak mungkin. Satelit itu jalan jutaan mil jauhnya dari bumi. Sensor di laut dalam bisa bertahan di bawah air bertahun-tahun. Sistem pemantauan industri di tempat terpencil mungkin ada di lingkungan yang terisolasi tanpa ada kru perawatan di dekatnya. Bahkan implan medis di dalam tubuh manusia juga menghadapi masalah yang sama. Baterai biasa itu pelan-pelan habis sampai mati. Akhirnya, seseorang harus menggantinya. Di banyak sistem, baterai itu sendiri jadi bagian terlemah dari mesinnya. Para insinyur sudah puluhan tahun meningkatkan kecepatan pengisian dan kapasitas penyimpanan, tapi masa pakai operasional jadi sama pentingnya. Ide dasar di balik baterai nuklir itu sebenarnya sudah lama sekali. Para ilmuwan sudah mencoba sistem tenaga radioaktif di pertengahan abad ke-20. Beberapa desain menggunakan panas dari peluruhan radioaktif untuk menghasilkan listrik. Yang lain mencoba mengubahnya langsung jadi listrik pakai bahan semikonduktor. Konsepnya berhasil, tapi sistem yang lama seringkali tidak efisien dan sulit dibuat. Baterai kimia biasa juga berkembang pesat di waktu yang sama. Baterai lithium ion jadi murah, bisa diisi ulang, dan cukup kuat untuk elektronik kita sehari-hari. Jadi, baterai nuklir tetap hanya dipakai untuk hal-hal khusus, seperti pesawat luar angkasa dan sistem pemantauan jarak jauh. Tapi ilmu material modern mengubah semuanya lagi. Semikonduktor yang lebih baik dan bahan pelindung yang lebih kuat memungkinkan para insinyur untuk kembali melihat ide-ide yang dulu tidak mungkin. Jangan lupa subscribe ya! Salah satu hal terpenting yang perlu dipahami adalah baterai ini tidak dirancang untuk keluaran daya tinggi. Disitulah banyak orang menjadi bingung. Baterai lithium ion di ponsel pintar bisa menghasilkan daya yang besar dengan cepat. Baterai nuklir biasanya tidak bisa. Sebaliknya, baterai nuklir sangat unggul dalam menghasilkan energi yang sangat lambat dan stabil dalam jangka waktu yang lama. Bayangkan aliran sungai kecil yang mengalir terus-menerus selama 50 tahun. Bukan gelombang besar yang hanya bertahan 1 jam. Itu membuat mereka tidak cocok untuk perangkat yang boros energi seperti kendaraan listrik atau komputer gaming. Tapi untuk sistem yang hanya membutuhkan sedikit listrik, mereka menjadi sangat menarik. Banyak desain modern menggunakan isotop radioaktif yang secara alami memancarkan partikel saat meluruh. Partikel-partikel itu berinteraksi dengan bahan semikonduktor dan menghasilkan arus listrik. Dalam beberapa hal, prosesnya mirip dengan cara panel surya mengubah cahaya menjadi listrik. Tapi, alih-alih foton dari matahari, semikonduktor menyerap energi dari emisi radioaktif. Karena peluruhan radioaktif terjadi pada tingkat yang dapat diprediksi, keluaran daya juga tetap sangat stabil. Organisasi seperti NASA telah mengandalkan sistem tenaga radioaktif berdurasi panjang selama puluhan tahun dalam misi luar angkasa. Karena sinar matahari menjadi terlalu lemah jauh dari matahari. Beberapa pesawat ruang angkasa yang melakukan perjalanan melalui tata surya luar masih beroperasi hingga hari ini karena sumber daya radioaktifnya terus menghasilkan listrik jauh setelah baterai konvensional akan mati. Teknologi ini jadi makin menarik di tempat-tempat yang sulit untuk dirawat. Coba bayangkan fasilitas yang jauh dari mana-mana.
seperti pipa minyak, anjungan lepas pantai, atau stasiun cuaca terpencil. Mengganti baterai di sistem-sistem itu butuh biaya logistik yang besar. Tim perawatan, transportasi, dan prosedur pemadaman semuanya menghabiskan uang dan waktu. Kalau baterai bisa tahan puluhan tahun, banyak jenis perawatan jadi tidak terlalu penting. Logika yang sama berlaku di bawah air. Sensor laut dalam yang memantau tekanan, gerakan, atau kabel komunikasi mungkin beroperasi di lingkungan yang sangat sulit untuk misi penggantian baterai. Teknologi medis adalah area lain di mana baterai nuklir mungkin akan kembali berharga. Alat-alat yang ditanam di dalam tubuh manusia harus memenuhi persyaratan keandalan yang ketat. Alat pacu jantung adalah contoh yang bagus. Baterai tradisional akhirnya memerlukan operasi penggantian, meskipun sistem elektroniknya sendiri masih berfungsi dengan baik. Sumber daya yang mampu beroperasi selama puluhan tahun dapat mengurangi kebutuhan akan prosedur berulang. Baterai medis radioaktif generasi sebelumnya sebenarnya sudah ada puluhan tahun yang lalu, tetapi kemajuan dalam miniaturisasi dan pelindung dapat memungkinkan desain yang lebih baru menjadi lebih aman dan praktis. Perusahaan seperti City Labs telah meneliti sistem baterai radioaktif yang ringkas untuk aplikasi khusus, di mana keandalan jangka panjang lebih penting daripada keluaran daya yang tinggi. Tapi, sistem ini menghadapi masalah teknis besar yang menghambat penggunaan secara luas. Keamanan radiasi adalah kekhawatiran pertama yang dipikirkan orang. Setiap perangkat yang menggunakan bahan radioaktif harus menyimpannya dengan aman dalam operasi normal dan saat terjadi kecelakaan. Itu artinya para insinyur butuh sistem pelindung yang tahan api, benturan, korosi, dan kerusakan material jangka panjang. Walaupun tingkat radiasinya rendah, kepercayaan publik jadi tantangan besar. Konsumen kemungkinan besar tidak akan menerima produk yang mereka anggap berbahaya, apalagi setelah puluhan tahun ketakutan terhadap apapun yang berlabel nuklir. Kepadatan daya adalah batasan utama lainnya. Baterai nuklir memang sangat unggul dalam hal umur panjang, tapi biasanya hanya menghasilkan sedikit listrik dibandingkan baterai kimia. Tentu saja, itu sangat membatasi kasus penggunaannya. Misalnya, ponsel pintar atau laptop mengonsumsi daya jauh lebih banyak daripada yang bisa disediakan secara realistis oleh sebagian besar desain baterai nuklir saat ini. Jadi, para insinyur cenderung fokus pada sistem daya rendah khusus daripada elektronik pasar massal. Beberapa peneliti mencoba meningkatkan efisiensi semikonduktor dan metode konversi energi, tapi fisika peluruhan radioaktif masih membatasi keluaran daya yang tersedia. Ada juga masalah biaya. Membuat sistem tenaga radioaktif itu butuh fasilitas khusus, aturan ketat, bahan-bahan canggih, dan proses pengujian yang lama. Sementara itu, baterai biasa diuntungkan dari produksi industri yang sangat besar. Miliaran sel lithium ion diproduksi setiap tahun untuk ponsel, peralatan, kendaraan, dan segala macam barang elektronik konsumen. Baterai nuklir saat ini tidak bisa bersaing dengan ekosistem manufaktur seperti itu. Ekonomi baru akan mendukung baterai nuklir. Kalau perawatannya jadi sangat sulit, atau kegagalannya jadi sangat mahal. Beberapa organisasi mencoba mendorong teknologi ini lebih jauh. European Space Agency, misalnya, terus mencari sistem tenaga tahan lama untuk misi-misi di mana energi matahari jadi tidak bisa diandalkan. Perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan teknik nuklir, termasuk Westinghouse Electric Company, juga sedang mempelajari teknologi tenaga canggih yang ringkas untuk aplikasi infrastruktur khusus. Para peneliti sedang mencoba bahan semikonduktor baru, seperti sistem berbasis berlian, karena mereka bisa menahan kerusakan radiasi lebih efektif daripada bahan-bahan lama. Bagaimanapun, baterai yang dirancang untuk bertahan puluhan tahun harus bisa bertahan dari sumber energinya sendiri, tanpa cepat rusak. Dampak terpentingnya bukanlah baterai nuklir akan menggantikan setiap baterai di bumi. Itu tidak mungkin terjadi. Perubahan sebenarnya adalah mereka bisa memungkinkan kategori mesin yang dirancang untuk umur panjang ekstrem, bukan perawatan yang sering.
Wahana antariksa, sensor infrastruktur, platform pemantauan otonom, sistem komunikasi bawah air, dan implan medis berumur panjang, semuanya menjadi lebih praktis ketika sumber daya berhenti menjadi komponen terlemah. Daripada terus-menerus mengisi ulang dan mengganti sistem daya, para insinyur mungkin pada akhirnya akan membuat perangkat yang diharapkan dapat beroperasi dengan tenang selama sebagian besar hidup manusia tanpa perlu pengisian daya lagi. Silakan suka dan berlangganan. Terima kasih sudah menonton.